Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan kali ini saya dalam perjalanan menuju ke kampus. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama dengan Junior Juan Christian Silalahi. Halo, tunjukkan dulu wajahnya. Ya, gitu kan. Hari ini dia mau ikut bersama-sama karena sudah libur sekolah. Selama ini dia sekolah dari rumah ya, dengan bantuan orang tua tentunya. Oke, jadi ini percakapan antara orang tua dan anak ya. Ya, tadi dalam perjalanan saya tanya dia, Juan, kenapa kamu senang nonton game gitu ya? Oh, dia bilang itu menarik, banyak sekali game-game pixel ya bang ya. Pixel, wow, saya aja nggak ngerti apa maksudnya pixel itu. Tapi di situ program itu katanya banyak sekali game yang menarik. Lalu saya tanya lagi, kenapa sih suka dengan Minecraft itu? Wah, dia bilang Minecraft itu asik juga gitu ya bang ya, menarik ya. Di dalamnya ada pixel. Di dalamnya ada pixel. Ya, dia memang masanya untuk bermain. Namanya juga masih anak-anak ya, apalagi masa libur. Tetapi ada yang menarik ya dari percakapan kami. Waktu saya tanya, kalau menurut Juan, siapa sih teman yang terbaik itu? Siapa yang nomor satu? Jawabannya adalah Tuhan Yesus, itu nomor satu. Lalu setelah itu siapa? Setelah itu baru dia bilang, ya orang tua lah, papa dan mama. Setelah itu siapa lagi? Ya keluarga, termasuk opung dan keluarga-keluarga yang lain. Wah, menarik. Setelah itu siapa lagi? Dia bilang ya para sahabat lah. Ya best friend, ada BFF. Ya bang, best friend forever ya. Dan juga teman-teman ada di gereja, ada di sekolah, ada di lingkungan, di mana saja. Jadi saya tanya lagi, gimana selama sekolah di masa COVID? Senang gak berada di rumah atau bosan? Dia bilang, oh tidak, di rumah itu enjoy. Wah, ini sesuatu yang menarik karena seringkali banyak anak-anak yang tidak merasa enjoy di rumah ya. Tapi bersyukur di Tuhan ya, kalau Juan itu orangnya enjoy di rumah. Ya, dia sekolah di rumah setiap hari dengan pakaian seragamnya. Santuy. Dia belajar dengan santai katanya, santuy gitu ya. Dia asik saja menikmati karena di rumah katanya ya dia bisa sedikit lebih bebas ya. Kalau masa sekolah dia harus berangkat pagi-pagi, sarapan pagi-pagi cepat-cepat. Ya kadang-kadang bisa terlambat, tapi di rumah tetap disetting goalnya. Waktunya juga tetap disetting ya, supaya dia bisa menyelesaikan goalnya. Dan setiap hari dia bisa finish the goal. Artinya dia bisa menyelesaikan semua pelajaran dengan baik sampai dengan selesai. Jadi apa sih poinnya? Poinnya adalah bagaimana kita menolong anak-anak ya, anak-anak supaya tetap enjoy di rumah. Tapi juga selain itu, bagaimana kita berperan sebagai orang tua menolong anak supaya mereka tetap menjadikan Tuhan sebagai number one ya, nomor satu di dalam hidupnya, yang tetap mencintai Tuhan, memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, baru kemudian dengan orang tua, dengan keluarga, dan seterusnya. Itu bukan hal yang mudah. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil dalam mendidik dia, karena ini kan masih umur menjelang 8 tahun ya, masih panjang perjalanan studinya, perjalanan rohaninya. Tetapi memang pendidikan anak harus diupayakan sejak dini. Saya sendiri juga sering uring-uringan, kadang dia juga marah juga ke saya, katanya papa juga marah gitu ya. Ya karena kadang menghadapi situasi, ya kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi ternyata kita juga waktu mendidik anak, kita mengajar anak, kita juga sementara belajar ya saudara. Jadi tidak mudah, tetapi memang inilah terus yang kita upayakan, bagaimana membawa dia kepada pengenalan pribadi dengan Tuhan. Jadi setiap hari pasti kami awali dengan doa ya, baca firman-Nya gitu ya Bang Juan ya. Setiap hari. Benar enggak setiap hari kita baca firman, setiap hari berdoa, setiap hari kita. Jadi itu yang dilakukan. Walaupun kadang-kadang dia agak bete atau, tapi tetap duduk
Kita harus berdoa, baca firman, kita harus memulai dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya memang sederhana sih saudara-saudara, tapi memang kita harus mulai dari sejak dini ya, bagaimana menciptakan generasi yang takut akan Tuhan. Ya saya sekali lagi belum berkata berhasil karena ini kan memang baru yang pertama ya, tetapi ini juga menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita para orang tua, supaya yang ada di hati anak itu pertama adalah Tuhan, kemudian orang tua, keluarga, tapi juga dia tetap mencintai atau enjoy dengan sekolahnya, enjoy dengan gerejanya, enjoy dengan situasi yang ada. Dia juga mengerti benar ya tentang COVID-19, ngerti kan Bang ya, pandemi ini ya. Dan dia selalu berdoa untuk itu, COVID-19. Dia selalu berdoa supaya pemerintah, para dokter, orang-orang yang terkena COVID segera sembuh ya Tuhan. Waduh, ini doa anak kecil, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dia memahami situasi yang sulit, tapi karena itulah dia tidak pernah menuntut harus pergi ke mall. Wah, sudah lama sekali tidak ke mall ya Bang. Udah berapa bulan Bang tidak ke mall, tidak ke plaza, tidak ke mall yang lain gitu ya. Udah berapa lama? Mulai bulan 2, udah mau 4 bulan. Tapi dia tidak pernah nuntut, karena dia udah tahu. Bahkan ke gereja pun tidak pernah ya, tapi dia ngerti ibadah di rumah setiap hari Minggu. Wah, jadi mari kita sebagai orang tua tetap sabar mendidik anak-anak. Ketika kita mengajar, mendidik anak, sebenarnya kita juga sedang belajar banyak hal. Belajar bersabar, belajar kelemah lembutan, belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh, belajar bagaimana memberikan edukasi yang benar ya, memberikan teladan. Nah, karena anak-anak ini kan gampang sekali melihat kita ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya semuanya bisa ditiru dengan cepat. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, dia langsung bilang ya papa juga tidak. Kita bilang jangan main handphone lama-lama, ya papa juga jangan dong, mama juga jangan, kan gitu ya. Karena ini sudah pintar. Anak-anak seusia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya pasti apalagi ke atasnya, mereka sudah pintar sekali berapologet, sudah pintar bersoal jawab. Jadi harus penjelasan yang rasional ya, baru dia bisa pahami atau baru dia bisa terima. Ya kira-kira begitulah ya. Nah inilah sedikit curhat atau perbincangan kami di dalam perjalanan menuju ke kota wisata ya. Ini sudah sampai kota wisata ini ya. Ya. Baik, ini percakapan dalam perjalanan, dan semoga bermanfaat saudara-saudara yang bisa mendengarkan percakapan ini atau video ini ya. Baik, sampai jumpa ya. Halo Abang, dadah dulu ya. Mana? Dadah. Okay. Hello. Ya, oke.